Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji syukur dan puji Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga pagi ini boleh bersama-sama bersatu hati untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami benar-benar pagi ini boleh tertuju kepada Tuhan, dan hati kami dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Facong beserta dengan istri, demikian juga Saudari Cingfa dan juga Saudari Yuyun. Kami berterima kasih boleh bersama-sama saat ini untuk menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga pekerjaannya. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita akan menaikkan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Gloria Patri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Hidup bagi Yesus. Bersama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Cau Selusi. Kami persilakan.
kasih. Kita masih tetap berdiri, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Titus 2 ayat 1. Titus 2 ayat 1 sampai 15. Kami persilakan untuk kaum bapak untuk membacanya yang ayat yang ganjil, kemudian yang kedua dibacakan oleh kaum wanita. Kami persilakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba-hamba, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu kalau dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Yang telah menyerahkan dirinya dalam kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan untuk kembali. Bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memasukkannya di kotak yang di depan. Kita akan memuji nama Tuhan. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Saudari Intan, kami persilakan. Amin. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi dengan tema ajaran yang sehat. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar, kita benar-benar dapat memahami, dimampukan oleh Tuhan untuk kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita akan memuji nama Tuhan, penuhkanlah bejanaku. Pujikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Datang bersimpuh di hadapan Tuhan dan bersujud. Biarlah hati kita terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Biarlah firman Tuhan pagi ini benar-benar kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang mengubah, sanggup mengubah di dalam kehidupan kita, baik ataupun tidak baik. Kami percaya melalui firman Tuhan ini, kami benar-benar dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, laskar-laskar Tuhan di hadapan Tuhan. Terjatuh, penuhkanlah bejanaku. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang beribadah, memuji menyembah Tuhan, serta merenungkan
firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dan kita bersyukur hari ini Pak Facong beserta dengan Ibu Cicing Hua dan Ci Yuyun boleh ada bersama-sama dengan kita. Dan itu adalah satu sukacita tersendiri buat kita sebagai jemaat yang ada di Purwokerto. Kiranya kehadiran saudara-saudari kita dari Jakarta ini boleh senantiasa memotivasi kita untuk terus setia di dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam melayaninya. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang sekali lagi Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan, untuk menyatakan rasa syukur dan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tidak ada yang lain selain Engkau di dalam kehidupan kami yang kami ingini. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu, kami dimampukan untuk terus hidup berpusat kepada Tuhan, untuk terus memikirkan Engkau dan menyembah Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dan buka hati pikiran kami Tuhan. Berikan pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu ajaran yang sehat. Kemarin saya diminta jadi pembicara untuk men-sharingkan firman Tuhan di PP, di Gereja Karunia Pusat. Setelah menyampaikan firman Tuhan, ada sesi tanya jawab. Ada seorang anggota pemuda yang bertanya, "Pak, apakah ada cara yang instan atau cara yang cepat supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman? Apakah ada tips supaya kita itu menjadi orang Kristen yang cepat dewasa di dalam iman, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus?" Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan dan juga menjawabnya. Saya katakan bahwa tidak ada cara yang cepat, tidak ada cara yang instan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi berakar di dalam iman. Karena apa? Karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, saya bilang begitu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mendisiplin diri, bagaimana kita melakukan rutinitas-rutinitas rohani dalam pengertian secara positif. Bahwa dengan melakukan rutinitas rohani setiap hari yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu adalah satu proses untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Melakukan kebenaran-kebenaran firman, belajar untuk mempraktekkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Itulah cara kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Sama seperti yang minggu lalu saya katakan di hadapan jemaat sekalian. Jangan pernah menganggap bahwa hanya seminggu sekali kita datang ke gereja, kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Jangan menyalahkan hamba Tuhan, "Oh, khotbahnya seperti itu, saya tidak bisa bertumbuh di dalam iman saya." Bagaimana kita mau bertumbuh? Kita cuma dengar khotbah seminggu sekali. Itu pun kalau kita konsentrasi mendengar dengan baik. Tetapi kalau kita tidak konsentrasi, bagaimana kita bisa memahami dan mengerti lalu mempraktekannya? Saudara, pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita itu adalah satu proses yang terus-menerus kita lakukan, yang harus dengan disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar melalui khotbah, firman Tuhan yang kita dengar mungkin melalui siaran-siaran radio ataupun yang kita baca, yang kita renungkan, itu tidak hanya menjadi sebuah teori di dalam diri kita, tetapi menjadi pengalaman rohani untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sehingga kita bisa menjadi orang-orang Kristen
yang bertumbuh dengan sehat. Itulah yang diajarkan, itulah yang dipesankan oleh Rasul Paulus, yang juga dialami Rasul Paulus, diajarkan kepada Timotius dan juga kepada Titus dan juga murid-murid yang lain, kepada pengikut-pengikut Kristus, supaya mereka bertumbuh di dalam ajaran yang sehat. Tujuannya supaya mereka menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan di dalam hidup setiap orang percaya. Demikian juga ketika kita selesai membaca ataupun belajar merenungkan surat 1 dan 2 Timotius, bagaimana Timotius yang masih muda diberikan satu kepercayaan yang begitu besar untuk melayani jemaat yang di jemaat yang ada di Efesus, yang memiliki begitu banyak tantangan dan rintangan, yang tidak mudah menghadapi pengajar-pengajar sesat, menghadapi guru-guru palsu yang bukan ada di luar gereja tetapi yang ada di dalam jemaat. Tugas itu begitu berat, tetapi Timotius dia mampu melakukan itu. Timotius diberikan kepercayaan itu karena Paulus sebagai bapak rohaninya percaya bahwa Timotius mampu. Mengapa? Karena Timotius sudah dewasa di dalam iman. Timotius sudah mendisiplin dirinya. Sejak kecil dia sudah mengenal firman Tuhan dan tentunya mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu terbukti ketika dia turut ambil bagian di dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga Timotius walaupun masih usia yang begitu muda, tetapi dia memiliki pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, iman rohaninya bertumbuh, dan dia menjadi seorang bapak rohani walaupun usianya masih sangat muda. Demikian juga dengan Titus. Memang kalau kita tidak membaca secara keseluruhan kalau kita mau sungguh-sungguh meneliti tentang siapa Titus ini, Titus pun bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang mendisiplin diri di dalam kehidupan rohaninya bersama-sama dengan Paulus. Dia adalah orang yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani bersama-sama dengan Paulus di dalam pemberitaan Injil. Sehingga Titus ini menjadi pribadi yang dewasa di dalam rohani. Sehingga Rasul Paulus mempercayakan sebuah pelayanan yang tidak mudah di dalam jemaat yang ada di Kreta. Ketika kita membaca di dalam Titus pasal 1, di sana kita bisa mengenal bagaimana orang-orang yang ada di Kreta, karakter mereka. Kemudian bagaimana Titus harus mempersiapkan manajemen di sebuah gereja dengan memilih penilik jemaat, para penatua dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang minggu lalu saya katakan, itu adalah wujud bahwa orang Kristen yang dewasa di dalam rohani. Itulah yang menjadi target dan tujuan di dalam iman kita, di dalam mengikut Tuhan. Bahwa kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam iman sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam jemaat. Jadi saudara, memang tidak ada standar ataupun kurikulum secara khusus orang yang dewasa rohani itu seperti apa. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada kurikulumnya, tidak ada SKS-nya begitu. Karena ini adalah pelajaran seumur hidup. Mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam iman. Itu membutuhkan satu proses yang panjang di dalam hidup kita. Tergantung. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang tekun, yang mendisiplin diri di dalam kehidupan kerohanian, maka kita akan bisa menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang abangan, gitu ya, orang Kristen yang asal-asalan, orang Kristen yang hanya formalitas beragama Kristen tetapi tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran kekristenan, maka hidupnya ya akan seperti itu. Tidak bisa menjadi saksi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa di dalam Titus pasal 2 ini, kalau di dalam pasal 1 LAI memberikan tambahan kata memelihara, bahwa Titus harus memelihara iman kehidupan jemaat. Kemudian yang kedua, di dalam Titus pasal 2 kita bisa melihat tugas daripada Titus yang ada di Kreta ini. Di dalam ayat 1 dikatakan,
tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi inilah salah satu tugas utama daripada Titus di tengah-tengah jemaat. Dia bukan hanya membuat ataupun menyusun satu manajemen dan kepengurusan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Titus untuk menunjuk para pelayan-pelayan, ada penatua dan penilik jemaat di sana, tetapi juga dia harus mengajarkan ajaran yang sehat, ya, memberitakan, menyampaikan khotbah, mendidik jemaat, mengajar jemaat, dan apa yang dia sampaikan itu haruslah ajaran yang sehat yang harus diberikan, ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, yaitu ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita membaca ayat selanjutnya gitu ya, di dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan seterusnya, di sana kita menemukan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana jemaat itu harus hidup. Mulai dari laki-laki yang tua begitu, yang sudah dewasa, maupun buat perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah dewasa begitu. Supaya orang-orang yang sudah dewasa ini, dewasa secara usia, mereka bisa menjadi teladan. Mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa mendidik anak-anaknya, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Dan itulah tugas yang diberikan oleh Paulus kepada Titus, supaya jemaat di Kreta ini menjadi orang-orang yang sehat di dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, menjadi tua itu pasti. Tetapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Tugas daripada Titus di sini adalah untuk mendewasakan jemaat yang ada di Kreta. Dewasa di dalam hal apa? Kalau kita melihat pembacaan kita pada hari ini, maka di sana kita bisa melihat bagaimana orang ataupun jemaat yang ada di Kreta itu harus dewasa secara mental, dewasa secara moral, dan juga dewasa secara spiritual. Dan sebagai seorang guru, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan yang ditugaskan di Kreta, maka untuk memberikan satu contoh dan teladan itu harus dimulai dari dirinya sendiri, yaitu dari diri seorang Titus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, dia harus menunjukkan, dia bukan hanya mengajarkan tetapi juga harus menunjukkan bagaimana orang yang dewasa secara mental, dewasa secara moral, dan juga dewasa secara spiritual. Karena kalau kita melihat di dalam bagian ini ada orang-orang yang ditegur, orang-orang yang dinasehati, bagaimana supaya mereka bertumbuh di dalam iman sesuai dengan ajaran yang sehat tadi. Saudara, di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi dari ayat 1 ini kita melihat bahwa laki-laki yang sudah dewasa secara usia itu seharusnya memiliki kedewasaan secara mental, moral, dan juga spiritual. Apalagi kalau hal ini ditujukan untuk jemaat yang ada di Kreta, berarti jemaat yang laki-laki yang sudah tua secara usia diharapkan menjadi orang-orang yang juga sudah dewasa di dalam iman, moral, dan juga mental mereka. Jadi saudara, ini adalah satu pendidikan yang harus dilakukan, pengajaran yang harus dikerjakan, supaya orang-orang di Kreta ini bisa menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang bisa menjadi saksi. Bukan hanya para laki-laki yang sudah tua, tetapi juga memberikan nasihat kepada perempuan yang juga tua. Di dalam ayat 3 di situ kita perhatikan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya untuk yang laki-laki yang tua, tetapi juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Beribadah bukan hanya terbatas datang ke rumah Tuhan untuk ibadah, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan menfitnah. Ya, menfitnah artinya menggosip begitu. Lalu ini sesuatu yang
Kemarin kami diskusi hamba-hamba Tuhan agak sedikit aneh, mungkin tidak cocok dengan budaya kita, tetapi itulah yang terjadi. Jangan menjadi hamba anggur. Kalau kita bayangkan anggur, kalau jadi hamba berarti perempuan-perempuan tua ini dia hidupnya itu tergantung, mengalami gangguan ketergantungan terhadap anggur. Anggur ini bisa berupa minuman keras gitu ya, yang memabukkan. Jadi ternyata mak-mak di kereta pada zaman itu mungkin mabuk gitu kan, suka mabuk. Jadi dapat kita bayangkan mak-mak kalau sudah mabuk gitu kan, mungkin kita nggak pernah lihat ya. Ada yang pernah lihat mak-mak mabuk? Ada pernah lihat nggak mak-mak mabuk? Atau pernah ngalami mabuk gitu ya? Wah, kalau mak-mak mabuk saya tidak bisa bayangkan gitu kan. Itu masalah dalam hidupnya mungkin bisa keluar semua gitu kan. Borok-borok dalam rumah tangga bisa diceritakan, bisa kemana-mana begitu. Karena di kampung saya itu punya tetangga tapi bukan mak-mak begitu kan. Ya salah satunya Pak Lek saya, Pak Lek sepupu itu kalau mabuk itu saudara ngoceh itu. Apa semua keburukan-keburukan masalah dalam keluarga besarnya itu bisa keluar. Ada juga tetangga yang lain kalau mabuk itu bisa ngoceh dari ujung ke ujung, tidak jelas dia ngomong apa begitu. Jadi kalau di kereta kalau ada mak-mak masuk ke gereja dalam kondisi mabuk atau dalam kehidupan sehari-harinya mabuk, waduh, saya tidak bisa membayangkan itu. Tapi itulah kondisinya. Jadi tidak mudah. Ya bukan hanya jadi nggak boleh ya sebar fitnah dan lain sebagainya. Kalau fitnah atau ngerumpi ataupun gosip, yaitu kan hampir di semua belahan dunia namanya perempuan suka gosip. Tapi Paulus mengajarkan, menasihatkan supaya mereka sebagai orang tua jangan menfitnah. Hobi menfitnah itu dibuang, hobi gosip itu dibuang, jangan dilakukan, karena yang namanya gosip itu yang tadinya cuma bicara tentang singkong, nyampe di sana sudah jadi tape gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, inilah yang juga menjadi tanggung jawab kehidupan jemaat, bagaimana supaya mereka tumbuh dengan sehat di dalam ajaran yang sehat itu, ajaran yang benar itu. Menjadi teladan, mak-mak itu di dalam gereja harus menjadi teladan, bisa menasehati anak-anak perempuan, karena di dalam hal itu dikatakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Ya, anak-anak perempuannya mendidik di sini bukan hanya sekedar menasehati, tetapi juga memberikan teladan. Menjadi mak-mak yang bisa menjadi teladan buat anak-anak perempuannya, anak-anak gadisnya. Ataupun ya kalau di dalam lingkup jemaat, mak-mak harus bisa menjadi teladan buat calon mak-mak yang lain yang masih remaja, yang masih pemuda, yang belum menikah. Bisa menjadi teladan dan juga bisa mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Tuhan, firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ini adalah satu tanggung jawab yang besar. Hidup di dalam ajaran yang sehat itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama di dalam kehidupan jemaat. Oleh karena itu, supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam ajaran yang sehat ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mau belajar untuk dewasa di dalam kehidupan kita, baik dewasa secara mental, yaitu dewasa secara mental itu dapat saya gambarkan, yaitu berani menerima kenyataan dengan lapang dada, tulus ikhlas. Kalau ya secara mudahnya jangan kita menjadi orang tua yang memiliki sifat seperti anak-anak atau seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau minta sesuatu dia merengek-rengek pakai nangis. Itu mental anak kecil. Dan kalau dia pergi main melihat barang milik temannya yang sama dengan miliknya di rumah, dia pikir itu miliknya. Itu saya pernah di komplek itu nangis, kenapa? Botol temannya itu diminta karena dia merasa itu adalah miliknya, padahal miliknya dia ada di rumah karena tidak dibawa. Kemudian yang namanya mental anak kecil itu malu-malu, tidak berani terbuka.
Ya kan, walaupun anak kecil itu jujur, tetapi kalau misalkan dia disuruh ikut lomba dan lain sebagainya, kita sebagai orang tua itu harus mempersiapkan mentalnya dengan baik, mempersiapkan psikologinya dengan baik, supaya dia memiliki keberanian. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab anak-anak muda yang hari ini hadir. Belajarlah untuk menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam mental kalian. Karena apa? Karena kehidupan di dalam dunia ini itu bukan semakin mudah, tetapi persaingan di dalam dunia ini begitu ketat. Ya, persaingan di dalam dunia ini, orang bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan ataupun menjatuhkan saingannya. Kemudian orang yang dewasa secara mental itu adalah orang yang berani menerima tanggung jawab yang besar dan mampu melakukannya. Itulah mentalitas yang ditunjukkan oleh seorang Titus. Paulus percaya bahwa Titus memiliki mental yang kuat, mental yang dewasa. Dia mampu diberikan tanggung jawab yang besar dan mampu untuk melakukannya. Kemudian kita juga melihat dewasa secara moral, saudara. Moral ini adalah satu tingkah laku ataupun perbuatan yang boleh dikatakan sesuatu yang baik, begitu ya. Kita bisa lihat di situ bagaimana yang namanya orang ya hidup ya di dalam mental yang baik, mental yang benar, memiliki perilaku ya di dalam kehidupan sehari-hari itu dikenal sebagai orang yang baik, orang yang benar, memiliki perilaku sebagai orang yang dewasa. Ya, kalau gambaran contoh sederhananya itu, orang yang dewasa itu orang yang tidak suka membuli. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang sudah tua secara usia tetapi masih suka membuli orang, suka membuli anak kecil, suka membuli temannya dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan yang tidak bermoral ataupun perilaku-perilaku yang tidak bermoral lainnya. Jadi saudara, marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang dewasa secara moral, hidup di dalam nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Kemudian juga dewasa di dalam rohani, yaitu hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran firman Tuhan, mengerti ajaran firman Tuhan dan mampu melakukannya. Jadi inilah tujuan kenapa Titus harus mengajarkan ajaran yang sehat, supaya jemaat yang ada di Kreta itu mereka menjadi orang-orang yang dewasa, yang kehidupannya itu bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Dan di dalam ayat 7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Inilah proses, inilah hasil dari apa yang dikerjakan oleh Titus di dalam bimbingan Paulus. Dia menjadi orang-orang, dia bisa menjadi pribadi yang bisa menjadikan dirinya teladan untuk orang lain. Paulus juga mengingatkan supaya hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, ini nasihat ini sebetulnya bukan hanya untuk Titus, tetapi juga buat saudara dan saya, supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau sungguh-sungguh belajar, mau sungguh-sungguh tekun untuk mengerti, mengenal akan firman Tuhan. Dan juga dikatakan di situ sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi ketika Titus mendapatkan tanggung jawab itu, dia bukan hanya membawa nama baik dirinya, tetapi juga membawa nama baik Paulus dan membawa nama baik pemberita-pemberita Injil pada zaman itu. Orang-orang sepelayanan, nama baiknya harus dijaga. Dengan cara apa? Mengajarkan hal yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memiliki moralitas yang baik. Sehingga dikatakan supaya lawan ya, sehingga tidak bercela dan dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Artinya di Kreta ini ada orang-orang yang menentang kekristenan. Di Kreta ada orang-orang yang tidak senang dengan ajaran kekristenan. Dan itulah yang terjadi, itulah realita. Jadi bukan hanya di Kreta, di dalam kehidupan kita hari ini pun masih banyak orang-orang yang menentang kekristenan, yang tidak bisa ataupun tidak mau menerima ajaran kekristenan, menolak tentang anugerah keselamatan,
Mereka menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang yang tidak tahu apa alasannya membenci orang-orang Kristen. Padahal kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak menimbulkan keonaran di sana sini. Tetapi ketika mereka tahu kita Kristen, langsung jaga jarak, memiliki sikap sinis dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang harus senantiasa kita renungkan, yang harus senantiasa kita ingat, supaya di dalam kehidupan kita ini kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki moralitas yang baik. Oleh karena itu saudara, untuk menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam mental, moral, dan spiritual, itu tidak mudah. Saudara dan saya membutuhkan yang namanya anugerah. Saudara dan saya membutuhkan yang namanya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, walaupun Timotius dan Titus ini adalah orang-orang yang masih muda, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Di dalam proses pertumbuhan iman rohaninya, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Demikian juga ketika kita melihat Paulus, bahwa dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia mengharapkan anugerah, kekuatan yang daripada Tuhan itu, supaya dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berat di dalam pelayanan. Tanggung jawab yang dipercayakan itu dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena mereka, walaupun mereka sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberita Injil, mereka tetap manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan cacat celah. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita membutuhkan anugerah. Kita membutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita membutuhkan Yesus Kristus di dalam hidup kita, agar kita dimampukan untuk menjadi orang-orang Kristen yang mampu menghidupi ajaran kebenaran ini. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan berdaya. Rasul Paulus mengajarkan kita membutuhkan anugerah, kita membutuhkan kasih karunia, kita membutuhkan kekuatan dan hikmat daripada Allah untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam iman kerohanian kita. Kita membutuhkan kekuatan dan kuasa Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam mental kita, sehingga kita menjadi orang yang dikenal berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Karena pada dasarnya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kejahatan itulah yang sering kita lakukan. Kemarin pagi penginjil Yohanes men-sharingkan firman Tuhan tentang bagaimana Paulus dia menasihatkan kepada Timotius dari semua rasul, akulah yang paling berdosa. Saudara, dari kemarin saya juga dibukakan, saya punya pandangan yang sama dengan penginjil Yohanes sebelum menyelidiki kata itu, ya, kata akulah yang paling berdosa. Kita berpikir bahwa ketika Paulus mengaku bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, dia mau menceritakan tentang masa lalunya. Ternyata tidak. Kata akulah di situ digunakan untuk kondisi saat itu. Kondisi saat di mana dia sudah menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia sudah menjadi seorang yang melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga hidupnya menjadi saksi. Ternyata dalam kondisi yang demikian pun dia menilai dirinya sebagai manusia yang berdosa. Apalagi kita sebagai manusia yang hari ini hidup dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan tantangan, ujian, dan lain sebagainya. Janganlah kita melihat orang lain, oh dia lebih berdosa dari saya dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kita tidak bisa menilai dosa orang lain. Kita tidak punya hak dan kemampuan dan kapasitas untuk menghakimi bahwa dia lebih berdosa dari saya. Tetapi marilah kita menilai diri kita sendiri sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Akulah manusia yang paling berdosa dari antara semuanya. Pengakuan inilah yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita membutuhkan anugerah daripada Tuhan, supaya kita mampu
untuk menjadi teladan buat orang lain, menjadi teladan buat pasangan hidup kita, menjadi teladan buat anak-anak kita, menjadi teladan buat orang tua kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Jadi saudara, Titus tidak hanya bisa menasihati, tetapi dia juga harus memberikan teladan di dalam kehidupan jemaat. Saudara, dengan kekuatan itulah maka Titus mampu menjalankan tugasnya. Sehingga di dalam ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi saudara, anugerah itu kita butuhkan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya, anugerah itulah yang membebaskan kita dari segala kejahatan, sehingga saudara dan saya mampu untuk melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar. Hidup saudara dan saya bisa menjadi teladan untuk orang lain. Tanpa anugerah kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tanpa belas kasihan Tuhan dan kekuatan daripada Roh Kudus, kita tetap akan menjadi manusia yang terus-menerus dikuasai oleh dosa. Tetapi di dalam anugerah itu dikatakan bahwa supaya kita meninggalkan kefasikan kita, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi yang sering kali membuat kita itu sebagai manusia itu suka nekat. Kenapa orang bisa korupsi miliaran ataupun ratusan juta? Karena ada keinginan-keinginan duniawi di dalam dirinya. Ada kerakusan, ada keserakahan, sehingga melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang tidak memuliakan akan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya sudah merasa sebagai orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itu, marilah kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Jadi inilah panggilan hidup saudara dan saya, supaya di dalam dunia ini kita menjadi orang-orang yang hidup bijaksana, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bijaksana bukan hanya sekedar mampu membedakan yang benar dan tidak benar, tetapi mampu melakukan yang benar dan meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang namanya kefasikan tadi itu. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya selama di dalam dunia ini kita beribadah, kita memuliakan Tuhan dengan hati, dengan mulut kita, dan juga dengan segala perbuatan-perbuatan kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanggung jawab kita, inilah panggilan kita sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itulah tujuan Allah, mengapa Ia menguduskan kita, mengapa Ia menyelamatkan kita, supaya kita meninggikan Yesus Kristus di dalam hidup kita, supaya kita meneladani Yesus Kristus di dalam ketaatannya, di dalam kesetiaan, melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya di dalam dunia ini. Karena setiap kita, saudara dan saya, memiliki tanggung jawab masing-masing di dalam dunia ini ketika kita dipanggil menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mintalah kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakannya di sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami supaya kami di dalam dunia ini kami hidup adil dan bijaksana ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, dan kami mau memiliki kesungguhan dan keseriusan serta komitmen untuk hidup di dalam ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong dan menerangi hati setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, supaya kami bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami mau dan rindu untuk melakukannya.
Terima kasih Bapa, dan kami serahkan akan pertumbuhan iman rohani setiap kami masing-masing. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa membimbing kami untuk hidup dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang sudah kita dengar. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh diingatkan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita orang Kristen yang harus mengandalkan Tuhan, orang-orang Kristen yang harus dewasa rohani dan jadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, dan sehingga kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi doksologi. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Karena Engkau sudah memimpin dan juga memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan akan ibadah ini ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan firmankan pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan warta untuk pelayanan minggu depan. Minggu tanggal 31 Oktober 2021, liturgis Evangelis Rita Purwanto. Doa syafaat saya sendiri, petugas pelayanan Ibu Indra Kartika dan Saudari Minghung. Doa syukur Saudari Minghung, LCD Francisca, keyboard Saudari Leni. Sekali lagi kami mengucapkan Jemaat Purwokerto selamat bersama-sama beribadah pada Bapak Facong dan istri, Saudari Cingfa, Saudari Yuyun. Kami mengucapkan terima kasih karena dikunjungi ya, bisa bertemu, bisa berbakti di tempat ini. Dan kita doakan buat rombongan kiranya sampai di Jakarta dengan selamat dan boleh beraktivitas dan boleh melayani kembali. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Immanuel Oh ya. Untuk ibadah minggu depan HUT Gereja Karunia jamnya diubah
jam 9.30 ya Pak? 8.30. Oh 8.30. Jam 8.30, tepatnya 8:30 ya. Zoom ya. Bapak Ibu jangan lupa 8:30 ya Bapak Ibu, jangan nanti jam 7 sudah di sini. Oke, sekian warta gereja. Kita akan bersama-sama berbangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Immanuel sambil berjabat tangan. Salam jauh. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.